Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami kelompok 4 yang beranggotakan Rizdianti, Reva Reviana, Ayu Rasita, dan Lisa Anggreni. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 15. Yuk simak penjelasan kami sampai akhir. Pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu menurut Undang-Undang PPh. PPh pasal 15 umumnya mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam PPh pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang pertama, PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. A. Objek pajak. Dalam kategori ini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter di perangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah WP perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia, SPDN badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dalam perjanjian charter meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang atau barang. B. Tarif efektif dan dasar pengenaan pajak. PPh terutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan neto sama dengan 6% dikali peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terutang sama dengan 1,8% dikali peredaran bruto. 1,8% berasal dari 6% dikali 30%. Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. C. Pemotong. Pemotong yaitu pen charter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya itu ada PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Yang pertama, objek pajak. Wajib pajak atau WP, perusahaan pelayaran dalam negeri dikenal PPh atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri. Objek penghasilan meliputi pendapatan dari pengangkutan orang atau barang, termasuk penyewaan kapal yang berasal dari yang pertama, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, yang kedua, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri, yang ketiga, pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia, yang terakhir, pelabuhan luar negeri ke pelabuhan lain di luar negeri. Yang kedua itu ada tarif dan perhitungan PPh terutang. PPh terutang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, tarif dasar 30% dari norma perhitungan penghasilan neto atau NPPPN. Yang kedua, NPPPN 4% dari peredaran bruto. Yang ketiga, PPh efektif 30% dikali 4% dikali peredaran bruto sama dengan 1,2% dikali peredaran bruto dan bersifat final. Tarif ini bersifat final. Peredaran bruto adalah seluruh imbalan dalam bentuk uang atau yang disetarakan dengan uang yang diterima WP dari pengangkutan orang atau barang antara pelabuhan dalam negeri maupun antara pelabuhan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya ada pemotongan dan penyetoran PPh. Jika perjanjian sewa atau charter dengan pemotongan pajak, pihak pembayar wajib memotong PPh saat pembayaran atau saat timbulnya hutang. Yang kedua, jika ada perjanjian sewa charter atau pengguna jasa bukan pemotong pajak, WP perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh terutangnya. Selanjutnya, PPh pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang pertama, objek pajak.
Objek PPh pasal 15 adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau yang disetarakan yang diterima oleh wajib pajak perusahaan, pelayaran, atau penerbangan luar negeri atas pengangkutan orang dan barang yang dimuat dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk sebagai objek PPh adalah penghasilan dari pengangkutan yang dimuat di luar negeri menuju pelabuhan di Indonesia. Yang kedua, tarif dan perhitungan. Penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. PPh terutang sama dengan 6% dikali 44%, tarif umum pasal 26 sama dengan 2,64% dari peredaran bruto. Tarif ini bersifat final. Peredaran bruto mencakup seluruh imbalan atau nilai pengganti dalam bentuk uang atau yang disetarakan atas jasa pengangkutan yang dimuat di pelabuhan Indonesia menuju pelabuhan lain di Indonesia atau luar negeri. Yang ketiga, pemotongan dan penyetoran PPh. Jika berdasarkan perjanjian Carter, pihak pembayaran penyewa wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau saat utang timbul. Jika bukan berdasarkan Carter, wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri PPh terutangnya. Selanjutnya PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing atau KPD. Yang pertama, subjek pajak. Wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang atau KPD di Indonesia dan berasal dari negara tanpa perjanjian P3B dengan Indonesia. Objek pajaknya seluruh nilai ekspor bruto, yaitu imbalan atau pengganti dalam bentuk uang yang diterima KPD atas penyerahan barang kepada pihak di Indonesia. Yang ketiga, tarif dan perhitungan. Yang pertama, penghasilan neto 1% dari nilai ekspor bruto. PPh terutang 0,44% dikali nilai ekspor bruto bersifat final. Yang ketiga, jika berasal dari negara mitra P3B, tarif disesuaikan dengan Branch Profit Tax atau BPT sesuai ketentuan P3B yang berlaku. Lalu ada penyetoran PPh. KPD wajib menyetor sendiri PPh terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penghasilan diterima atau diperoleh. Lalu pembahasan yang kelima ada PPh pasal 15 atas jasa maklon internasional, produksi mainan anak. Subjek pajaknya wajib pajak badan dalam negeri yang menjalankan usaha jasa maklon internasional atau contract manufacturing di bidang mainan anak dengan pemesanan dari luar negeri. Spesifikasi bahan dan harga ditentukan oleh pemesan. Terdapat hubungan istimewa antara pemesan dan wajib pajak. Lalu objek pajaknya seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk barang baku milik pemesan atau prinsipal, termasuk biaya pabrikasi langsung selain direct materials, tidak langsung, umum dan administrasi sesuai pembukuan komersial wajib pajak. Lalu tarif dan perhitungannya, penghasilan neto 7% dari biaya pembuatan atau perakitan tanpa bahan baku. PPh terutangnya 2,1% dari biaya tersebut bersifat final. Tarif 7% berlaku jika wajib pajak tidak memiliki Advance Pricing Agreement APA dengan DJP. Lalu penyetoran PPh-nya, wajib pajak wajib menyetor sendiri PPh setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan biaya realisasi bulanan, tidak termasuk bahan baku. Contoh soal yang pertama, pelayaran dalam negeri atau pemotongan oleh pemberi kerja. PT Laut Nusantara atau perusahaan pelayaran dalam negeri melakukan pengangkutan barang dari Surabaya ke Makassar berdasarkan penjanjian Carter dengan PT Logistik Makmur. Nilai imbalannya sebesar 500 juta rupiah. Berapakah PPh pasal 15 yang harus dipotong oleh PT Logistik Makmur? Jawabannya, norma penghitungan neto 4% dikali 5 juta sama dengan 20 juta. PPh terutangnya 30% dikali 20 juta sama dengan 6 juta. Total tarif efektif 12% dikali 500 juta sama dengan 6 juta. Pemotong PT Logistik Makmur karena perjanjian charter. Kesimpulannya, PT Logistik Makmur wajib memotong PPh pasal 15 sebesar 6 juta saat pembayaran dilakukan.
Jadi ini ada contoh soal 2 mengenai penerbangan atau pelayaran luar negeri. Nah, ini itu skemanya itu disetor sendiri. Jadi soalnya itu sebuah maskapai asing tanpa perjanjian charter menerbangkan kargo dari Jakarta ke Singapura. Nilai peredaran bruto dari transaksi ini adalah sejumlah 2 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya itu berapa PPh pasal 15 yang harus dibayar oleh maskapai tersebut? Untuk skema penghitungannya itu yang pertama itu ada penghasilan netonya. Nah, jadi itu penghasilan netonya itu tarifnya itu 6%, kemudian dikali dengan 2 miliar, maka akan menghasilkan 120 juta rupiah. Kemudian ada tarif PPh terutang final yaitu sebesar 44%, kemudian dikali dari penghasilan neto yang telah dihitung tadi sejumlah 120 juta rupiah. Nah, maka akan menghasilkan sejumlah PPh terutang finalnya itu sejumlah 52.800.000 rupiah. Nah, ada juga dengan cara kedua, yaitu bisa dikalikan langsung, yaitu 2,64% dikali 2 miliar rupiah, maka akan menghasilkan 52.800.000 rupiah. Jadi pada kesimpulannya itu maskapai asing itu harus membayar PPh sendiri sebesar 52.800.000 rupiah. Selanjutnya itu ada contoh soal ketiga, di mana kantor perwakilan dagang atau KPD. Nah, kantor perwakilan dagang asal negara Jepang tanpa P3B melakukan ekspor senilai 10 miliar. Nah, berapa PPh pasal 15 yang harus disetor? Jadi, yang pertama itu skema penghasilannya itu ada penghasilan neto. Untuk mencari penghasilan netonya itu ada tarif sebesar 1%, kemudian dikalikan dengan nilai ekspornya itu sebesar 10 miliar. Nah, maka akan menghasilkan penghasilan neto sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk mencari PPh terutangnya itu dikali dengan tarif 44%. Jadi 44% dikali dengan 100 juta rupiah, maka akan menghasilkan sejumlah PPh terutang sebesar 44 juta rupiah. Nah, untuk cara kedua itu bisa dikalikan langsung, yaitu 0,44% dikali dengan 10 miliar, maka akan menghasilkan sejumlah 44 juta. Nah, pada kesimpulannya kantor perwakilan dagang Jepang sendiri itu wajib menyetor PPh pasal 15 secara mandiri sebesar 44 juta rupiah. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi PPh pasal 15 merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan dari kegiatan usaha tertentu dengan pendekatan norma perhitungan penghasilan neto. Ketentuan ini mencakup beberapa jenis subjek pajak, yaitu perusahaan pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, kantor perwakilan dagang asing atau KPD, serta wajib pajak yang melakukan jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, tarif efektif PPh ditetapkan sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Sementara untuk pelayaran dan penerbangan luar negeri, tarifnya itu sebesar 2,64% dari peredaran bruto atas muatan yang dimuat di pelabuhan Indonesia. Nah, kantor perwakilan dagang asing dikenakan PPh sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto, kecuali jika berasal dari negara mitra P3B, maka tarif disesuaikan dengan ketentuan P3B. Sedangkan untuk jasa maklon internasional, penghasilan neto ditetapkan sebesar 7% dari biaya produksi. Ini tidak termasuk dengan bahan baku, dengan terutang sebesar 2,1%. Penyetoran PPh dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain atau penyetoran sendiri oleh wajib pajak, tergantung pada jenis penghasilan dan sifat dari transaksinya.
Ketetapan waktu penyetoran dan kepatuhan terhadap ketentuan ini sangat penting untuk menghindari adanya sanksi administrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.